Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Fauzi Duhanin, 3411110144 dari kelas DSEA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Principles Benefit to Employees. Yang pertama yaitu adalah motivate individuals. Seorang yang harus memiliki motivasi tinggi dalam diri, bukan dari luar. Jadi motivasi dalam dirinya bukan dari luarnya. Karena dalam motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal atau internal. Saat kita ingin membuat tim atau mencari tim, kita sebenarnya seorang yang memiliki motivasi dan motivasi itu yang dalam dirinya gitu. Contohnya misalnya dalam sebuah perusahaan, ditanya kenapa ingin masuk ke tim kami. Jika dia memiliki motivasi karena uang, maka dia termasuk motivasi eksternal yang tidak akan mungkin bertahan lama sebagai motivatornya. Apa gitu? Karena jika perusahaan ada yang lebih bagus dari desain interiornya atau fasilitasnya, lalu gajinya lebih besar, maka dia pasti akan pindah ke perusahaan yang sana, perusahaan yang satu lagi. Tapi kalau contohnya kita dalam motivasi internal, ditanya kenapa masuk ke perusahaan ini, kenapa masuk dalam tim kami, karena ingin meningkatkan, misalnya dia menjawabnya, saya ingin meningkatkan pengalamannya dalam meningkatkan pengalamannya misalnya dalam interaksi dengan customer, atau saya ingin meningkatkan komunikasi dengan customer. Itu adalah termasuk motivasi internal atau dalam dirinya. Atau misalnya dia menjawab, saya menyukai pekerjaan ini karena saya sebagai programmer sangat cocok gitu. Jadi dia itu menyukai keahlian dia. Dalam motivasi itu ada 3. Motivasi purpose, seperti yang tadi gitu dijelaskan. Lalu ada mastery, jadi semakin hebat dalam keahlian dia, jadi saya masuk ke dalam perusahaan itu, jadi saya ingin menjadi lebih hebat misalnya. Jadi semakin hebat dalam bidangnya. Terus yang ketiga ada otonomi, motivasi otonomi. Misalnya dia suka bekerja di tim ini karena diberi otonomi, bebas mengambil keputusan, atau bebas tentang jam berapapun, jadi tidak ada yang mengaturnya. Ya, secara tim itu harus dilihat dari 3 motivasi tersebut. Faktor dari dirinya, bukan dari luar. Selanjutnya itu face-to-face communication. Face-to-face communication, berkomunikasi bersama tim yang memiliki motivasi tinggi dalam diri dan saling memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Jadi kita dalam tim itu berkomunikasi dan saling motivasi mereka, misalnya biar mereka lebih motivasinya lebih meningkat lagi untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya adalah together daily, working together daily, mencari orang yang bermotivasi tinggi untuk bekerjasama dalam tim setiap hari. Jadi setelah mencari dengan orang yang bermotivasi tinggi, maka dia akan dapat bekerjasama dalam tim. Karena bekerjasama dalam tim susah jika motivasinya karena uang. Dia pasti akan susah bekerjasama dengan tim jika dia tidak memiliki motivasi dalam dirinya, maka bekerjasama itu tidak akan terlakukan. Selanjutnya itu self-organizing teams.
Seorang yang memiliki motivasi lalu dapat bekerja sama dengan tim sesuai dengan kemampuannya sendiri atau keahliannya dalam bidangnya. Jika tim itu termotivasi dan bisa bekerja sama secara tim, maka self organizing akan muncul. Selanjutnya itu reflect and adjust. Terus memperbaiki diri dengan mencoba memahami dan belajar agar bisa apa yang dilakukan dalam sebuah tim. Jika mereka makin terus belajar, jadi mereka semakin paham dan semakin akan berusaha belajar lebih baik lagi di dalam tim. Mereka bisa meningkatkan kerjasama dalam tim dan setidaknya melihat apa yang bisa mereka lakukan. Jadi saya dalam tim itu saya tahu gitu, apa yang harus saya lakukan agar bisa membantu tim. Jadi bisa direflect and adjust dengan perspektifnya. Selanjutnya sustainable pace. Fokus mengerjakan dengan nilai yang terbaik, tidak akan menghabiskan waktu weekend mendadak atau lembur. Jadi jika kita bekerja dalam tim, bisa self-organizing, lalu reflect and adjust, selanjutnya kita akan bisa bekerja sama dalam pace yang sustainable. Jadi tidak harus begadang atau menghabiskan waktu weekend, kerja lembur. Jadi kita yang kerjanya hanya jam normal aja. Kita bisa lakukan jika kita fokus memberikan nilai yang terbesar kepada customer. Karena customer-nya tidak akan komplain selama kita memberikan nilai yang terbaik yang mereka butuhkan. Mereka juga tidak membutuhkan 100 fitur, tapi hanya butuh beberapa dari fitur tersebut. Tapi harus perfect atau yang memberikan manfaat yang besar. Jika kita bisa membuat mereka sampai puas, kenapa bisa banyak masalah dalam tim? Kebanyakan tim itu kerjanya lembur atau menghabiskan weekend. Jadi mendapatkan kepercayaan oleh customer. Jika kita sudah mendapatkan kepercayaan dari customer, kita bisa negosiasi dengan customer. Bagaimana caranya mendapatkan kepercayaan dari customer? Yaitu dengan cara fokus memberikan fitur yang bermanfaat dulu. Setelah itu kita bisa mencapai sustainable. Kembali lagi ke motivate individuals. Kembali ke awal, ke motivasi itu akan kembali meningkat karena tidak menghabiskan waktu lebih lanjut mengerjakan sprint yang lain atau memiliki kepercayaan customer. Jadi kalau di tim itu nggak harus sampai kerja lembur atau sampai malam, maka mereka akan mendapatkan kembali motivasi itu lagi, meningkatkan motivasinya mereka. Dan sekian, terima kasih. Maaf bila banyak kesalahan atau dalam tutur kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan video ketiga, benefit management.